di mana penentuan delta H itu ada 4 cara. Yang pertama, kalorimeter. Yang sekarang kita akan bahas tentang penentuan delta H kalorimeter. Jadi, kalorimeter itu memiliki pengertian. Nah, misalkan kamu tahu termometer. Nah, termometer itu kan kata belakangnya nih ada meter nih. Jadi sebagai alat ukur. Nah, jadi kalorimeter itu juga sama sebagai alat ukur. Nah, mengukur apa? Alat ukur kalori. Oke. Jadi alat ukur untuk menentukan kalori. Karena tadi kan kita membahas jenis-jenis perubahan entalpi kan ada kalori kan. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih kalorinya, maka kita menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter sendiri itu dibagi atas 2 jenis. Nah, jenis yang pertama, ada juga jenis yang kedua. Oke, kita bahas yang satu persatu dulu. Kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini juga bisa disebut dengan kalorimeter larutan. Nah, jadi untuk kalorimeter sederhana atau kalorimeter larutan itu yang sama adalah tekanannya. Jadi tekanannya tetap. Terus yang kedua ada kalorimeter boom. Di mana kalorimeter boom ini yang tetap adalah volumenya. Volumenya tetap. Dan biasanya kalorimeter boom ini digunakan untuk reaksi pembakaran. Oke, kita akan bahas mengenai apa sih sistemnya dari kalorimeter. Nah, sistem dari kalorimeter sendiri, nah dulu kan kita awal-awal bahas tentang ada 3 sistem kan, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, kalorimeter ini termasuk sistem terisolasi. Di mana sistem terisolasi ini artinya adalah tidak ada perpindahan energi dan materi. Nah, jadi tidak ada perpindahan energi dan materi. Karena tidak ada perpindahan energi dan materi, maka energi kalornya yang ada di dalam kalorimeter itu bernilai 0. Sehingga dari ini sigma ini artinya jumlah ya. Nah, jumlah kalori yang ada pada sistem kalorimeter itu ada apa aja? Yang pertama saya tuliskan di sini ya. Sigma Q system sama dengan 0, di mana Q system ini ada Q reaksi, terus ada Q larutan dan Q kalorimeter, di mana yang kita cari ini adalah Q yang ada di reaksi, sehingga Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, nanti gambarnya bagaimana untuk kalorimeter sendiri itu ada di PPT. Nanti saya akan taruh PPT saya di link deskripsi. Oke, sehingga ini bisa saya seperti ini ya. Nah, Q larutan itu rumusnya adalah macet M kali C kali delta T. Sedangkan untuk Q kalorimeter itu adalah C besar dikali dengan delta T. Nah, apa itu MC delta T sama C besar ini? Oke, saya akan memberikan keterangan di sini. Nah, keterangan. M ini adalah massa.
Sedangkan C ini adalah kalor jenis. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini bisa kenaikan suhu atau penurunan suhu, tergantung yang konteksnya di soal. Sedangkan C besar ini adalah kapasitas kalor. Oke, nah karena kalorimeter itu ada dua jenis, sederhana sama yang boom, maka rumusnya juga ada dua jenis. Oke, kita akan bahas yang kalorimeter sederhana. Dimana kalorimeter sederhana itu kan rumus umumnya seperti ini nih. Jadi saya tuliskan rumus umumnya, Q reaksi saya singkat QR, dimana min Q larutan tak singkat L, dan Q kalorimeter tak singkat K. Oke, jadi sama dengan M kali C kali delta T ditambah dengan C kali delta T. Oke, untuk kalorimeter sederhana, untuk kalorimeternya, Q kalorimeternya ini dianggap 0. Kenapa? Karena nilainya sangatlah kecil. Maka sehingga kita bisa mendapatkan rumus, yakni QR itu sama dengan min M kali C kali delta T. Oke, misalkan nanti di PPT saya berbeda, misalkan QR-nya ini adalah plus, gak ada minusnya, itu tidak akan menjadi masalah. Seperti itu. Oke, jadi kita mendapatkan rumus ini untuk kalorimeter sederhana, Q reaksi sama dengan minus M kali C kali delta T, atau macet, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas rumusnya kalorimeter boom. Nah, kalau kalorimeter boom itu ya rumusnya sama seperti persamaan yang ada di sini. Nah, jadi min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Oke, itu adalah rumus dari kalorimeter boom. Oke, di sini yang ditanyakan adalah untuk menentukan delta H, bukan menentukan kalorimeter, bukan menentukan kalorinya. Nah, tapi menentukan delta H. Jadi delta H itu rumusnya seperti ini. Delta H itu sama dengan Q per mol. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah rumus dari delta H sama dengan Q per mol. Nah, jika misalkan di PPT itu delta H sama dengan min Q per mol, maka nanti delta Q reaksinya itu haruslah positif. Nah, sedangkan di sini kan saya balik nih. Yang Q reaksinya yang negatif, delta H-nya itu positif. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal kalorimeter. Jika kalor yang dihasilkan pada reaksi 2,7 gram Al dengan oksigen berlebih mampu menaikkan suhu 2 kg air sebesar 10 derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi pembentukan Al2O3 jika ArAl sama dengan 27 gram per mol dan Kc air atau kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Di sini yang ditanyakan adalah delta HF dari Al2O3. Terus di sini yang diketahui adalah ada massa aluminium di mana 2,7 gram. Terus ada massa air atau massa H2O itu sama dengan 2 kilo atau kita rubah ke gram jadi 2000 gram. Terus ada kenaikan suhu. Oke, di sini kalau sudah ada kata-kata menaikkan suhu air sebesar 10 derajat Celcius itu artinya adalah nilai dari delta T. Jadi nilai delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius.
Karena delta T itu didapatkan dari T2 dikurangi dengan T1. Maksudnya T akhir dikurangi dengan T awal. Jadi kalau ada soal yang misal gini, suhu awal 10 derajat Celcius, suhu akhirnya 20 derajat Celcius, maka untuk delta T-nya berapa? Maka 20 dikurangi 10. Tapi kalau misalkan di soal sudah ada kata-kata menaikkan atau menurunkan suhu, itu artinya nilai delta T. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari pengurangan seperti ini. Nah, terus di situ ada AR-nya AL, di mana AR-nya AL itu adalah 27 gram per mol. Dan kalor jenis air itu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Untuk kan yang kita cari itu kan delta HF Al2O3 kan? Nah, sehingga kita harus tulis persamaan reaksinya. Nah, Al2O3. Oke, Al2O3 ini pembentukannya ada dua atom, yakni atom Al sama atom O. Maka saya akan beri Al plus O. Dalam keadaan bebas, Al ini adalah berwujud padatan. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan O dalam keadaan bebas atau dalam keadaan bumi kita itu wujudnya gas, maka kita beri 2. Nah, Al2O3 ini juga bentuknya padatan. Oke, jadi kalau kalian menjumpai ada H2, Cl2 itu artinya wujudnya gas. Nah, di sini tentukan perubahan entalpi pembentukan. Nah, entalpi pembentukan atau delta HF itu kan pengertiannya adalah membentuk 1 mol senyawa. Nah, di sini kan Al2O3-nya harus koefisiennya ini 1. Nah, 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis. Atau saya tulis aja deh. Nah, seperti ini ya. Sehingga kamu lihat di sini Al-nya 1. Di sini Al-nya 2. Nah, ini kan 2 tuh. Nah, maka kamu harus beri 2 di sini. Setelah itu, O-nya kan di sini bernilai 2. Di sini O-nya bernilai 3. Maka harus kamu rubah, di mana harus sama. Di sini harus 3, di sini juga harus 3. Maka kamu beri 3/2. Ini namanya adalah penyetaraan reaksi. Nah, ini jadi sudah setara. Oke, selanjutnya kita mencari Q. Oke, di sini kita pakai Q-nya, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Oke, di sini masanya enak pakainya pakai air atau pakai Al? Ayo, kira-kira pakai apa? Ya, pakai air ya. Kalau kalian pakai Al, jadi kalian tertipu. Jadi gini, lihat, yang diketahui apa? C-nya air. Kan nggak ada nih. CAL kan nggak ada. Terus di sini menaikkan suhu 2 kg air sebesar 10 derajat Celcius, maka ini delta T-nya, itu delta T-nya miliknya air, bukan delta T-nya miliknya Al. Maka di sini kita pakai masanya air. Jadi 2000 dikali dengan C, C-nya di sini kan 1. Saya tulis ya, dengan ini 2 gram, ini 2000 gram, 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan delta T-nya 10 derajat Celcius. Maka ini kita bisa coret, ini coret. Maka hasilnya sama dengan min 20.000 kalori. Atau bisa kita singkat menjadi 20 kilokalori. Jadi kalau kalori dirubah menjadi kilokalori itu dibagi dengan 1000. Oke, di sini yang diminta adalah nilai delta HF-nya Al2O3. Nah, di sini adalah nilai Q-nya punyanya air. Nah, sehingga untuk mendapatkan delta H-nya dari Al2O3, maka kita bisa mencari mol. Oke, sekarang kita mencari mol Al. Nah, kenapa kok kita mencari mol Al? Itu untuk kan rumusnya dari delta H itu kan sama dengan Q per N. Maka kita mencari mol Al. Mol Al sama dengan 2,7/27, dimana kan rumus dari mol itu kan gram per AR atau gram per mR. Nah,
Mr ini jika senyawa, sedangkan Al ini kan bukan senyawa, cuma atom kan, jadi kita pakai Al. Sehingga hasilnya 0,1 mol. Oke, jadi kita bisa mendapatkan rumus delta H sama dengan Q per M. Dimana Q-nya kan kita dapat min 20 kilokalori per 0,1. Maka jawabannya sama dengan min 200 kilokalori. Tapi bukan ini jawabannya. Nah, kan yang diminta adalah nilai delta H pada pembentukan Al2O3. Nah, di sini dia mol Al-nya kan pakai 0,1 mol. Nah, kalau di sini molnya pakai 2. Kok bisa 2 mol? Karena di sini koefisiennya 2. Maka kita langsung pakai perbandingan saja. Jadi kalau 0,1 mol itu menghasilkan min 20 kilokalori, maka untuk 2 mol berapa kalori? Maka kita pakai perbandingan seperti ini. Jadi 0,1x sama dengan min 40 kilokalori. Maka X sama dengan, kan ini kan dibagi nih, jadi sama dengan min 400 kilokalori. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang ada di atas. Di sini ada contoh soal yang kedua, sebanyak 100 ml NaOH 0,2 molaritas. Oke, kita tulis yang diketahui. Di situ ada 100 ml NaOH, jadi volume NaOH sebesar 100 ml. Setelah itu ada molaritas dari NaOH sendiri itu juga 0,2 molaritas. Setelah itu ada volume HCl, dimana volume HCl kan 100 ml juga, dan molaritas NaOH itu sama dengan 0,2 molaritas. Terus direaksikan ke dalam kalorimeter, suhu awal rata-rata kedua larutan. Oke, jadi suhu awalnya T1 sama dengan 26 derajat Celcius, dan setelah bereaksi suhunya menjadi 32, jadi T2 sama dengan 32 derajat Celcius. Apabila kalor jenis larutannya, oke, jika C larutan sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis larutan sama dengan 1 gram per mili. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah menentukan nilai delta H-nya. Oke, sekarang kita akan menjawabnya. Baik, cara mengerjakannya, pertama kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Di sini kan sebanyak 100 ml NaOH dan 100 ml HCl itu direaksikan, artinya jadi ada NaOH ditambah dengan HCl, dimana dia akan berubah menjadi apa. Nah, caranya kalau seperti ini, kalian cara gini aja, yang depan itu ketemu sama yang belakang, yang belakang ketemu sama yang depannya, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan NaCl plus H2O. Nah, selanjutnya, di sini kalian harus mencari molnya terlebih dahulu. Tapi sebelum mencari mol, maka kamu harus setarakan reaksinya terlebih dahulu. Di sini Na-nya bernilai 1. Sedangkan di sini juga bernilai 1, maka sudah sama. O-nya di sini bernilai 1, di sini juga 1, maka sama. Hanya di sini ada 1, 2. Nah, di sini juga ada 2, maka sama. Di sini Cl-nya 1, di sini juga 1, maka sama. Nah, setelah itu kita masukkan ke stoikiometri dengan cara MRS, mula-mula reaksi dan setimbang. Bagaimana cara mengetahui kita bisa menggunakan MRS? Pertama ada kata-kata direaksikan, seperti itu. Nah, jadinya kita menggunakan MRS. Nah, di dalam MRS ini apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan
Jadi di dalam MRS yang kita masukkan itu adalah molnya. Nah, maka kita harus mencari mol masing-masing. Oke, di sini kita mencari mol dari NaOH, di mana untuk rumus dari mol sendiri itu adalah molaritas dikali dengan V. Nah, jadi molaritasnya kan 0,2 M, volumenya itu dijadikan liter, maka 100 dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,1. Maka kita bisa mendapatkan jawabannya yaitu 0,02 mol. Nah, sedangkan pada HCl kan konsentrasinya sama dan volumenya sama seperti yang ada di NaOH. Makanya mol NaOH sama seperti mol yang di HCl, maka mol HCl sama dengan 0,02 mol juga. Oke, setelah itu kita masukkan. Nah, di sini mula-mulanya pada saat mula-mula itu adalah 0,02 mol. Di sini 0,02 mol. Pada saat mula-mula kan belum terjadi reaksi kan, maka di NaCl sama H2O kamu beri tanda minus seperti ini, atau artinya itu belum mendapatkan hasilnya, makanya bernilai 0. Nah, nolnya dikasih tanda strip seperti ini. Pada saat bereaksi itu cara melihatnya, yang pertama untuk MRS untuk memasukkan ya, jadi kita kembali ke kelas 10 stoikiometri untuk memasukkan nilai mol di R itu ada dua syarat. Syarat yang pertama ini harus berurutan. Syarat yang pertama mencari mol paling kecil di M atau di mula-mula. Nah, di sini sama-sama kecil. Ya kan, sama-sama kecil. Sama kan nilainya, jadi tidak ada yang sama ya. Maksudnya tidak ada yang kecil. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan ini sama, maka kita lanjut ke cara kedua. Tapi kalau misalkan cara ke satu sudah ketemu, ya wis kita cukup sampai cara ke satu saja. Cara yang kedua itu adalah mencari koefisien yang besar. Nah, jadi kita mencari koefisien yang besar. Nah, di sini koefisiennya satu. Di sini kan untuk NaOH, di sini kan koefisiennya kan 1, di sini juga 1, maka tidak ada yang besar. Nah, terus gimana? Kalau seperti ini, maka tinggal turun aja sama, jadi ini 0,02, maka yang paling kecil ya 0,02 seperti itu. Nah, di sini karena koefisiennya 1, di sini juga 1, maka nilainya juga sama 0,02, di sini juga 0,02. Oke, misal nih saya ada kasus di sini, misalkan di sini HCl-nya bernilai 2 nih, misalkan di sini bernilai 2. Nah, maka kita mencari koefisien yang besar, maka nilai 0,02 ini langsung turun. Misalkan gini ya, saya beri di sini NaOH plus 2 HCl, ini misal ya, permisalan saja, NaCl plus H2O, jadi MRS. Jadi kan misalkan di sini nilai kan 0,02, di sini 0,02, ini kan belum. Oke, karena ini koefisien yang paling besar, jadi 0,02 ini sebagai reaksi pembatas atau reaksi penentu. Jadi di sini 0,02. Nah, terus di sini berapa? Nah, di sini berapa? Jadi kan gini. Di sini kan koefisiennya 1 nih. Nah, maka untuk memasukkan nilai R-nya di sini kita pakai perbandingan. Jadi misalkan pakai perbandingan seperti ini. Jika koefisien 2 sama dengan 0,02, maka untuk koefisiennya 1 itu berapa mol? Maka tinggal kamu kalikan 2x, kalikan silang ya. Di sini 0,02, maka x-nya sama dengan 0,01. Maka di sini 0,01. Nah, terus di sini NaCl sama H2O juga koefisiennya 1, maka 0,01. Itu ya permisalan. Maka di sini kan habis bereaksi,
terus di sini sisa 0,01. Kalau yang di produk ini artinya ditambah. Kan kalau strip tadi kan nilainya 0, maka 0,01 di sini juga 0,01. Maka untuk yang habis bereaksi ini itu disebut dengan, tak tulis di sini ya, disebut dengan bereaksi pembatas. Nah, sebenarnya ini materi kelas 10, tapi saya takutnya kalian lupa, jadi saya akan ulang kembali. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Nah, jadi seperti ini, maka ini habis bereaksi, terus ini turun ya 0,02, di sini juga 0,02. Oke, kita sudah mendapatkan molnya, dimana kan untuk rumus delta H itu sama dengan Q per N. Nah, kita sudah dapat N-nya. N-nya pakai yang mana? Nah, kalau seperti ini, kamu harus pakai yang N, yang bereaksi pembatas. Nah, kalau di sini konteksnya di sini kan semua habis bereaksi, ini kan semua habis bereaksi semua kan. Jadi kamu bisa pilih salah satu, bisa pakai molnya NaOH atau molnya HCl. Nah, ngambil molnya di mana? Ngambil molnya itu yang di sini, yang di mola-mola. Nah, bisa pakai mol NaOH atau mol HCl. Karena kita sudah dapat N-nya, kita kan belum dapat Q-nya kan, maka kita mencari Q. Nah, rumus Q itu adalah, karena di sini pakai kalorimeter saja, tidak ada kata-kata embel-embel kalorimeter, maka rumusnya adalah min M kali C kali delta T. Oke, jadi kita masukkan min masanya berapa? Nah, masanya di sini kamu harus cari. Nah, di sini kan volumenya 100, terus direaksikan dengan 100 mili HCl. Artinya di dalam kalorimeter itu ada penambahan 100 mili sama 100 mili. Nah, jadi masanya itu saya taruh mana enaknya ya? Sini aja ya. Mohon maaf kalau nyempil kayak gini. Nah, jadi untuk masanya itu kita menggunakan rumus massa jenis dikali dengan volume. Nah, di sini kan massa jenisnya itu kan 1 gram per mili dikali dengan volumenya kita tambahkan 100 tambah 100 sama dengan 200 mili. Maka kita coret milinya, maka kita mendapatkan untuk masanya itu adalah 200 gram. Untuk C-nya, C larutannya kan 4,2. Nah, terus untuk delta T-nya, nah, delta T kan T2 dikurangi dengan T1. Jadi kan 32 dikurangi dengan 26. 32 dikurangi 26, 10 diambil 6, 44 tambah 26. Oke, jadi 6 ya. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. Untuk 200 dikali 4,2 dikali 6 itu hasilnya adalah min 5040 joule. Loh, kenapa kok nggak kalori? Karena di sini satuannya joule ya. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk mencari nilai delta H-nya. Oke, karena di sini sungguh sangatlah sempit, saya taruh di sini ya. Mohon maaf kalau nyempil ya. Oke, jadi delta H sama dengan Q per N. Jadi kita masukkan min 5040 dibagi dengan N-nya, yakni 0,02. Sehingga karena nggak cukup saya taruh di sini, maka delta H-nya itu sama dengan min 252. Min 252 seperti ini ya. Min 252 joule per mol. Ini bisa dijadikan kilojoule, tinggal kamu dibagi 1000 aja, jadi min 252 kilojoule per mol. Nah, mungkin itu aja contoh soal yang terakhir. Sekarang kalian tinggal mengerjakan soal-soal yang ada di link deskripsi. Saya harap kalian mengerjakannya itu setelah menonton video, itu langsung kerjakan soal, karena biar tidak lupa. Seperti itu. Oke, terima kasih.